masuk munakahat. Jadi munakahat kata kuncinya ada di lafaz. Nikah suatu lapas untuk menghalalkan kawin dengan beberapa syarat dan rukun, maka itu disebut nikah. Kawin tidak ada lapas. Beda ya? Beda. Jadi tidak sama nikah dengan kawin. Kena nikah lapas akan diucap berarti ijab kabul, ada syarat dan tertentu, maka sunat menyaksikan pernikahan, maka ada saksi di sana. Sementara kawin haram disaksikan. Nah, jadi tidak boleh lagi terdengar ya, ayo nengok ante kawin, haram, itu namanya mengintip. Sebab kawin berdua, nikah di tengah keramaian. Nah, siapa yang menghalalkan yang haram, hukumnya haram. Siapa mengharamkan yang halal, hukumnya juga haram. Yang haram dihalalkan, hukumnya haram. Dia belum nikah, tapi udah kawin. Berarti yang haram dihalalkan, hukumnya haram. Maka kalau dia hamil, anak di dalam itu anak haram selamanya. Baik yang menghamili ini nanti nikah kepada dia, setelah lahir tetap anak haram. Karena tanamnya masuknya belum halal. Haram itu arti terlarang, maka disebut cinta terlarang. Ada film dulu ya. Apa yang haram terlarang? Haram jadi saksi, haram jadi wali, dan yang terakhir puncak, haram jadi pemimpin. Tidak ada kehormatan bagi seorang orang tua ayah kecuali bisa jadi wali atas pernikahan anaknya. Tapi anak haram ini kalau dia beristri besok, ada anaknya yang perempuan, dia tidak bisa menjadi wali atas anaknya. Wali anaknya adalah wali berwakil kepada wali hakim. Berapapun anak haram. Tidak ada kemuliaan bagi seorang paman, seorang tulang, seorang mama, kecuali bisa jadi saksi atas pernikahan keponakannya. Berarti ini laki-laki, ini ada perempuan. Yang perempuan ini beranak, ada perempuan. Dia jadi saksi untuk pernikahan keponakannya. Atau saudaranya ada laki-laki, ada yang perempuan. Dia jadi saksi, tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang haram. Lalu ketiga, puncaknya adalah haram bagi anak haram jadi pemimpin. Jangankan presiden, jadi PRT tidak boleh. Jadi imam sholat tidak sah. Anak haram. Kalau dia hafiz banyak ilmu, buatlah masjid sendiri, dia jadi imam jemaahnya malaikat dan jin. Inilah moral muara dari anak haram. Maka salah satu kesempurnaan sah nikah adalah suci. Suci. Besok umpamanya Sapinah berjanji dengan si Rahmat. Ini contoh ya. Apa kata Rahmat yang pimpin? Tanggal 8 bulan 8 tahun 2028. Jam 8 kita nikah. 2 menit sebelum jatuh jamnya, jam 8, Sapinah datang bulan. Berarti tidak suci. Undangan udah beredar, Pak KUA udah hadir, semua udah hadir. Bagaimana caranya? Lakukan nikah itu nikah simbolis. Dan catatan di sipil tidak perlu dicabut. Tapi malam hari katakan kepada calon Pak Rahmat, si Rahmat, kata ayah Sapinah, itu baru calon istrimu. Kamu boleh tidur sekamar apalagi berhubungan. Kamu tidur di ruang sofa saja. Berapa lama? Sampai pinah jenabat suci. Setelah suci besok baru kau dinikahkan. Baru sah. Kotor piring, ada deterjen, apapun deterjennya,
dicuci, tapi airnya air kencing. Bersihkah piring itu? Tidak. Maka saat menikah tuh, yang menikahkan wali ayah sepinah wajib berwudu. Yang calon pengantin Rahmat dengan Pinang wajib dalam keadaan suci berwudu. Seluruh saksi wajib berwudu. Dan kalau dapat maharnya juga suci. Tidak boleh berhutang dan berkredit. Tidak boleh pinjam punya orang. Itu suci. Nah, itu suci. Ini enggak. KUA-nya udah 2 kali kentut. Kan menikahkan orang. Mana bisa? Tidak suci. Maka lahirlah anak-anak yang tidak suci. Dia bersih. Tapi hati tak suci. Hobinya apa? Berselingkuh. Hobinya korupsi. Kacau. Belum masuk di kawin lagi. Baru terjawab nanti. Kenapa bagi anak? Keras. Brutal. Prosesnya. Maka bibit bobot ditentukan dari situ. Apalagi saat hamil dia nyata tidak suci. Maka tidak sah nikah. Jadi bagaimana? Apa maharnya besok? Tanya sama Sepina. Apa redonya? Udahlah Bang Rama. Kenapa udah mau menikah dengan aku? Kau tak usah pakai ikat pinggang lagi. Ikat pinggang kau aja buka. Udah. Dipanggil oleh orang tua Sepina malam tu. Walinya siapa? Ya orang tua Sepina. Saksinya kakak-kakak dan adik. Mahar? Panggil, ijab kabul. Wahai Rahmat Saputra. Ya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Sapina. Dengan mas kawin. Sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Dijawab oleh Rahmat. Saya terima nikahnya Sapina dengan mas kawin. Sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Sah? Sah. Barulah hal. Nah kalau sempat ya anak haram ni laki-laki beristri besok, ada anaknya 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Yang laki-laki sama statusnya dengan ayahnya, anak haram. Anak cucu ni lagi beristri besok, ada 2 anaknya perempuan laki-laki. Yang keduanya, yang seluruh laki-laki sampai 7 turunan anak haram. Di luar dari pendapat-pendapat para fuqaha haram. Kalau pendapat banyak ya, macam-macam bentuknya. Tapi kalau anak haram ni perempuan, sampai dia saja yang anak haram. Bersuami besok, anaknya tidak anak haram. Karena dalam kajian fikih dan tafsir, yang beranak itu adalah laki-laki. Yang punya telur dalam wijaun, yang punya telur itu laki-laki. Telur itu berputar kencang, melahirkan, memanjukkan sperma. Inilah bibit. Maka perempuan tidak punya telur. Paham? Perempuan hanya mencari telur. Bapak, berarti kalau misalnya nih ada orang yang hamil di luar nikah, Ya. terus masih di dalam kandungan 4 bulan, mereka melakukan pernikahan, itu nanti anak yang lahir tetap haram. Anak haram. Kalau setelah lahir pun dia nikah, nyata 3 bulan setelah lahir dia nikah, masa nipasnya selesai, barulah anak halal. Tapi seandainya dia nikah saat nikah hamil, lahir anak dia tidak nikah, tetap anak haram semua yang ada. Paham? Karena syaratnya belum sempurna. Sedangkan dalam haid saja, apalagi saat hamil. Berarti Pak, dia kalau misalnya udah melahirkan anak tuh harus ini lagi Pak, nikah lagi gitu. Paham tak maksud Bapak menjelaskan? Nikah tu wajib dalam keadaan suci. Oh berarti waktu kalau kita hamilnya anak haram itu nggak suci gitu Pak? Hamil tu kan tak suci. Oh berarti nikah itu setelah melahirkan itu dia Iya. keadaan suci itu berarti sah ke depannya. Tapi kalau misalnya nih kan banyak nih orang hamil 3 bulan tuh tapi dinikahkan aja kan Iya. harus kaset gitu kan. Iya. Harus kaset dinikahkan. Berarti kalau memang anak pertama itu anak haram itu lahir mereka nggak nikah lagi selamanya itu pernikahan itu tetap haram. Anak haram zina semuanya. Semuanya Zina. Berarti kalau misalnya, Bapak, berarti kalau misalnya nih di dalam kandungan bisa 3 bulan dia nikah, habis itu dia anak tuh
Wajib nikah itu dalam keadaan suci, kata kunci. Dia hamil tidak dalam keadaan suci, itu nikah menilai kehormatan, bilang malu di tengah masyarakat, paham? Dia tidak sah nikahnya, tidak suci. Itu titik masalah. Oke? Nah, hati-hati loh. Jangan baca orang, kita jangan sampai terjadi. Amin. Ingat ya, itu kehormatan, itu nilai. Sekarang bagaimana untuk menikah? Tunkihul mar'ah li arba'. Nikahilah seseorang itu disebabkan empat. Satu, li jamaliha. Nikahi dia karena cantik dan ganteng. Kenapa harus cantik dan ganteng? Wa ghaddul basar. Agar matamu tertundukkan. Mana istrimu, Pak? Di kampung. Kenapa Anda bawa sini? Malas, bibir tebar sebelah. Kan? Kalau terjadi itu namanya takdir lagi. Mana suami Yupin? Tinggal di kampung, Pak. Kenapa? Jalan menja-onja. Ibarat ya. Kalau terjadi itu takdir lagi. Tapi cari dulu indikatornya nomor satu, cantik. Agar mata tundukkan. Ini setiap pulang tidak berselero. Kacau itu ya. Lalu ditanya, kata Rasulullah, ayun nisa'ul khair. Tahukah kamu wanita tercantik di dunia? Sahabat yang hadir, laki-laki, aku ingin mendapatkan ya Rasulullah. Yang perempuan, kami ingin jadi wanita tercantik ya Rasulullah. Kata Nabi, iza nazara. Ciri wanita cantik itu adalah iza nazara, apabila dilihat oleh suaminya, suaminya semakin sayang kepadanya. Wa iza amara tuti'uhu. Dan apabila disuruh oleh suaminya, dia patuh dan taat. Dan apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia jaga kehormatan dirinya dan harta-harta suami. Itulah wanita tercantik di dunia, tersebut. Jadi kalau begitu semua kita bisa. Jadi cantik di situ bukan berarti hidung mancung bak pau di layang, bibir kiut bak merkah delima, alis mata rapi bagaikan samut beriring, dagu bergantung laksana lebah. Bukan itu. Yang cantik setiap ditengok suami semakin sayang. Andalah yang paham resep itu nanti. Maka dalam bab munakahat, makruh hukumnya kita serumah dengan mertua, karena tidak akan bisa menjadi wanita tercantik di hadapan suami. Paham? Makanya kalau ada laki-laki mulai 3 tahun sebelum menikah rancang tu rumah, paham? Minimal 4 bulan sebelum menikah kontrak tu rumah. Tak bisa jadi wanita cantik. Kadang suami itu dia sukanya kita jadi orang miskin. Paham miskin? Bajunya segini, dalamnya segini, terlihat kacamata dan segitiga bermuda. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam bang. Itu senang hati suami. Wanita yang cantik setiap suami pulang, suami tidak pergi ke mana-mana. Berarti wanita cantik. Paham? Resepnya awak yang tahu. Maka ada suami itu kadang suka di rumah kita tanpa jadi orang miskin, betul, tanpa busana, menggoreng. Senang hatinya. Setuma dengan mertua lah menjanda lah, menduda 20 tahun. Nonek lagi jok mentua kan? Tahu ya? Awak yang tahu ya. Yang kedua, 5 lihat. Yang kedua cara cantiknya apa? Setiap disuruh dia patuh. Kadang tak disuruh dibuat. Nampak suami pulang duduk di kursi sofa, tak ada bahasa. Yang soleh apa? Dia pergi ke dapur, diambil gelas, dimasukkan gula, diisi air panas. Bang, minum sikit bang. Kayaknya abang letih bang. Senang. Sedikit cuma, tapi bisa keluar amplop sebulan tu. Paham? Betul ya? Ini terabaikan oleh kita. Yang ketiga, kalau tinggal suami dia jaga kehormatan diri, tak berselingkuh dia. Dan tak berani buat kredit di mana-mana karena tak ada suami di rumah. Itu wanita tercantik di dunia. Itu yang disebut zaujatun salihah, istri yang soleh. Nanti ada lagi indikator. Yang kedua,
Nikah mereka itu 5 liha disebabkan harta. Kenapa harus yang berharta? Kadal fakru ayyakunal kufra, kata Rasulullah. Karena miskin bisa buat orang jadi kafir. Kita lah miskin, cari jodoh miskin, lahir anak peta-peta nanti, ya Allah. Ya. Maka Nabi katakan, sholat ummati bi ilmi wal mal. Umatku selamat yang banyak ilmu dan banyak harta. Ini kita dalam rangka ilmu untuk dapat harta. Ilmu bisa memperoleh harta, tapi harta belum tentu bisa menjamin adanya ilmu. Maka orang dulu berbicara, laki-laki kalau banyak harta biasanya dia suka nakal. Perempuan kalau pandai nakal cepat banyak harta. Paham? Woi, paham ya? Paham lah. Laki-laki kalau banyak harta suka nakal. Perempuan kalau pandai nakal cepat banyak harta. Karena ada kita tadi Pak, dia selingkuh. Kalau misalnya dia selingkuh tuh, cewek tuh nggak mau loh Pak jadi selingkuhan kalau nggak ada duit. Iya. Tapi kalau perempuan tuh jadi selingkuh kan kaya. Iya. Ya Pak. Oh, Nah, yang ketiga, linasabiha. Nikah oleh seseorang itu karena turunan. Orang nasab, orang baik-baik. Makanya tadi tengok bagaimana. Maka kan kalau ada siapa? Amelia, mana calon suami ibu tuh? Itu siapa, Mak? Si Rocky. Bawalah suruh ke rumah, kata Mak Amelia. Sampai di rumah tanya, siapa namamu nak? Rocky. Rocky apa? Rocky. Siapa ayahnya? Masih hidup nak?